Yo, para wibu Urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Tsukimichi. Nah, di video Tsukimichi kali ini gue mau ngerangkum WN Tsukimichi lagi nih cuk, dari chapter 257 sampai dengan chapter 262. Dan kalau lu mau rangkuman Tsukimichi cepat lanjut gitu kan, lu bisa traktir gue kopi hitam di traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Atau ya lu juga bisa gabung gitu kan ke membership warga isekai buat ngedukung gue lebih jauh sebagai seorang content creator dan seorang penulis. Dan lu juga bisa menikmati konten eksklusif dari cerita original gue yang gue bikin gitu kan secara khusus buat warga isekai. Contohnya kayak The Zero Esper, High School DxD di Phantom Ballet, dan Isekai no Shiroi Ansatsusa ga Ujisama Ninaru yang secara khusus ya gua upload buat kalian para membership warga isekai. Dan buat lu gitu kan yang belum tahu cerita itu gitu kan, lu bisa cek di playlist yang dimana ya di situ gue udah ngebuat playlist dari ketiga cerita original gue. Dan kalau lu tertarik gitu kan buat lanjut dengerin cerita original yang gue bikin, lu bisa gabung ke membership warga isekai. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @renaldiponco, yang siapa tahu aja lu punya suatu cerita atau suatu pembahasan menarik yang pengen lu share ke gue. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih cuk, yang mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke rangkumannya. Cerita dibuka dengan Makoto, Tomoe, Mio, Hokuto, Beren, dan Shi yang memasuki labirin Yasokatsui. Sedangkan Iroha dan pedang Enkarev itu ditinggal sama Makoto di penginapan. Lebih tepatnya ya, Iroha itu lagi dijagain sama Sugetsu. Di tangan Hokuto ada peta labirin dari lantai 1 sampai lantai 10. Dan setelah mereka berjalan beberapa saat, Hokuto nunjuk salah satu tangga buat turun ke lantai berikutnya. Dan pas Makoto sama rombongannya pengen turun, mereka dicegat sama demi-human yang bernama Gonzo. Gonzo bilang ada biaya masuk ke dalam labirin yang tanpa ragu ya langsung dibayar lah sama Makoto, ya orang kaya gitu kan. Dan habis itu Gonzo nawarin berbagai informasi seputar labirin kalau Makoto mau bayar lebih ke dia, yang ya langsung diturutin lah sama Makoto. Dan si Gonzo ngasih info seputar lantai 2 labirin yang bakal dimasukin sama Makoto, yang dipenuhi sama jebakan dan ya ada monster juga di situ, tapi ya monsternya monster kelas bawah dengan elemen api. Gonzo ngejelasin lagi dari banyaknya tangga yang ada di lantai 1, semuanya terhubung ke lantai 2. Mau tangga mana aja yang dipilih ya tetap gitu kan bakal menuju ke lantai 2. Nggak ada yang langsung ke lantai 3 atau seterusnya. Abis ngejelasin itu, Gonzo nawarin Makoto buat ngebeli semua info yang dia punya seputar labirin. Dan setelah Makoto berdiskusi sama rombongannya, dia memutuskan buat ngebeli semua informasi yang diketahui Gonzo. Setelah dibayar, Gonzo ngasih tahu kalau di setiap lantai itu bakal ada penjaga yang ngasih tarif buat setiap informasi lantai berikutnya. Kayak di lantai 2 gitu kan, nanti bakal ada penjaga yang ngasih tarif buat informasi lantai ketiga. Gonzo juga ngasih tahu kalau di lantai 1 itu ada portal teleportasi yang terhubung sama pintu masuk labirin di setiap lantainya, yang bisa dimasuki secara gratis sama orang yang terdaftar di guild petualang. Dan ya orang itu harus menyelesaikan dungeonnya terlebih dahulu. Jadi ya kalau orang mau teleport dari lantai 1 ke lantai 3 ya dia harus menyelesaikan dulu gitu kan lantai sebelumnya, yaitu lantai 2. Nah, setelah pembicaraan yang cukup panjang, Gonzo ngasih tahu kalau banyak orang yang salah paham tentang labirin dan beranggapan kalau lantai 1 adalah lantai terluas di labirin Yasokatsui. Padahal kenyataannya lantai 1 adalah lantai terkecil yang ada di Yasokatsui, yang mana pernyataan itu bikin Makoto kaget banget karena ya pasalnya lantai 1 aja udah gede banget gitu ya, dan Gonzo bilang itu adalah lantai terkecil. Abis itu Gonzo ngasih tahu di setiap lantai itu punya ciri khasnya sendiri. Dan setelah itu Makoto nanyain pemetaan ke Hokuto atau ya seputar peta lah, yang dijawab sama Hokuto ada 3 rute yang bisa mereka pakai di lantai 2 buat menuju ke lantai 3. Dan Makoto langsung nyuruh Mio buat meriksa 3 rute itu pakai sakainya. Nah, sewaktu Mio lagi meriksa rute, Gonzo sama Makoto itu lanjut ngobrol lagi. Gonzo ngasih tahu kalau labirin itu jadi nggak stabil semenjak kematiannya Douma yang dibunuh sama Sofia. Tapi waktu Hibiki datang ke Laurel, labirin itu jadi lebih stabil gitu dan banyak mengalami perubahan, terutama dari lantai 1 sampai lantai 10 yang udah dijelajahi sama guild petualang. Makanya ya guild petualang cuma ngejual peta labirin dari lantai 1 sampai lantai 10 doang, soalnya ya mereka baru menyelesaikan lantai 1 sampai lantai 10. Selain itu Gonzo juga ngasih tahu kalau di setiap lantainya itu ada simbol yang nunjukin itu ada di lantai berapa. Dan Gonzo ngasih catatan ke Makoto simbol dari setiap lantai, yang mana ya itu bikin Makoto kaget karena ada simbol yang biasa dipakai di dalam game yang bertulisan ALT.
Setelah rombongan Makoto memutuskan buat lewat rute mana gitu kan, akhirnya ya mereka jalan ke lantai 2. Setelah itu cerita berpindah ke guild petualang yang ada di Laurel, yang di situ ya ada pemimpin guild petualang Laurel yang bernama Kogetsu, terus bawahannya Kogetsu dan staff guild petualang Laurel. Kogetsu nanyain situasi perusahaan Kuzunoha yang ada di dalam labirin, dan bawahannya Kogetsu itu ngasih tahu kalau perusahaan Kuzunoha saat ini sudah mencapai lantai 3. Habis itu Kogetsu bilang Kuzunoha yang ada di labirin itu bukanlah suatu masalah, tapi masalahnya ada di Kuzunoha yang melindungi Iroha. Kogetsu bilang lagi, semenjak Iroha di bawah perlindungan Kuzunoha, nggak ada satupun orang yang bisa menyentuh Iroha. Habis itu Kogetsu ngasih perintah buat semua orang yang ada di labirin itu menghilang tanpa jejak, termasuk rombongannya Makoto dan anggota guild petualang yang lagi jalanin misi di dalam labirin, dan buat itu seolah-olah kecelakaan biar nggak ada yang curiga. Tapi dua staff guild dari Laurel itu menentang perintahnya Kogetsu, dan Kogetsu beralasan gitu kan kalau itu demi kota dan negara, yang langsung ditanggepin sama dua staff itu kalau mereka nggak tertarik gitu sama urusan politik antara Kanoi dan Laurel Union, karena ya mereka nggak akan bisa ngerubah apa-apa juga. Dan jawaban itu bikin Kogetsu kesel dan langsung ancam mereka gitu kan kalau dia bakal ngaduin ke Cyrus gitu kan, soalnya ya mereka nggak jalanin tugas dengan benar buat menyelidiki perusahaan Kuzunoha. Tapi ya mereka nggak takut dan langsung ngebales kalau perusahaan Kuzunoha juga udah tahu gitu Kogetsu menyelidiki mereka dan mengawasi pergerakannya Kogetsu. Dan dengan kesel gitu kan Kogetsu pergi ninggalin dua staff itu yang memihak Iroha, karena ya Iroha itu ada di bawah perlindungan Makoto yang mereka anggap sebagai orang bijaksana. Dan tiba-tiba dua staff itu nggak bisa mendeteksi kartu guild petualangnya Makoto yang ada di dalam labirin, yang berarti Makoto itu lagi kenapa-napa, soalnya kartu guild petualangnya nggak bisa dideteksi sama mereka gitu kan. Dan setelah itu cerita berpindah ke Makoto yang sendirian di dalam labirin karena dia terpisah dari rombongannya. Makoto sendiri nggak tahu gitu kenapa dia bisa terpisah, padahal ya dia cuma jalan maju aja gitu kan. Dan itu semakin diperparah karena transmisi pikirannya itu terblokir, dan ya Makoto cuma bisa lanjut jalan aja gitu sampai nemuin portal buat menuju lantai berikutnya, atau ya keluar dari lantai yang dia masukin sekarang. Dan beberapa kali ya dia ketemu sama monster, tapi ya semua monster itu langsung mati pakai satu sihir. Dan setelah jalan cukup lama, Makoto memasuki semacam dinding cahaya dengan warna dan bentuk mirip kayak aurora. Dan pas melewati dinding cahaya itu, monster yang ngejar Makoto itu semuanya langsung pada ngejauh. Dan setelah itu Makoto dengar suara yang ngomong kalau dia udah melewati dinding pembatas. Dan pas Makoto nyari sumber suaranya, dia nggak ngeliat Mbak Kun gitu ya atau Mas Pochi gitu, tapi dia ngeliat Mariko-san yang terbang di atasnya. Mariko-san jelasin kalau Makoto adalah orang kedua yang datang ke dinding cahaya pembatas, yang mana orang pertama itu datang bersama partinya, tapi dia ngorbanin semua anggota partinya buat jadi umpan sampai ya orang itu doang gitu loh yang tersisa buat melewati dinding cahaya pembatas. Sedangkan Makoto ya dia bisa nge-solo gitu kan buat melewati dinding pembatas cahaya. Dan habis itu Mariko-san jelasin lagi alasan kenapa Makoto sendirian itu karena lantai yang dimasuki Makoto adalah lantai alternatif dengan tingkat kesulitan yang sangat-sangat tinggi. Makoto dikirim ke lantai alternatif itu karena sebelumnya pas di lantai 2 Makoto itu ngebunuh banyak monster sendirian, yang dimana itu memenuhi syarat biar Makoto itu memasuki lantai alternatif. Habis itu Makoto nanyain tentang Douma, yang dijawab sama Mariko-san kalau Douma adalah naga superior yang menuangkan kekuatannya ke dalam labirin Yasokatsui. Dan Douma biasanya itu ya nongki-nongki gitu kan di lantai bawah bareng sama Picnic Rose Garden. Tapi ya Douma bukanlah penguasa di dalam labirin, karena admin labirin yang asli itu adalah orang yang baru aja balik ke dalam labirin. Makanya labirin itu kembali aktif dan lantai alternatif itu juga diaktifin lagi. Dan setelah Mariko-san pergi, di depan Makoto itu tiba-tiba ada portal dimensi, dan dia cuma berdoa gitu kan semoga dia nggak dikirim ke lantai alternatif lainnya, yang ya doa itu dikabulin karena ya Makoto bisa bergabung lagi sama rombongannya yang nungguin Makoto. Dan setelah itu mereka mutusin buat mengakhiri ekspedisi mereka hari ini dan balik ke hotel ya buat evaluasi lah. Setelah itu cerita berpindah ke Makoto dan rombongannya bersama dengan Iroha dan Sugetsu juga yang lagi melakukan evaluasi tentang kegiatan mereka hari ini. Dan abis mereka dengar gitu kan ceritanya Makoto tentang apa yang Makoto alami gitu kan, Sugetsu itu kelihatan kaget banget, sedangkan Hokuto menduga kalau lantai alternatif yang dilewati sama Makoto itu adalah jalan menuju lantai 10.
Abis itu Makoto ngasih tahu lagi gitu kan, ada syarat yang harus dipenuhi buat memasuki lantai alternatif, dan untungnya gitu kan Makoto yang dikirim ke lantai alternatif bukan Hokuto, Beren ataupun Si. Nah, abis itu Mio ngomong kalau besok mending biar Makoto, Tomoe sama dia aja gitu yang memasuki ke dalam labirin, biar nggak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Tapi minusnya nggak bakal ada pemetaan dari Hokuto, nggak ada penilaian barang dari Beren, dan nggak ada deteksi bahaya dari Si. Dan Mio bilang lagi gitu kan kalau mereka nggak punya informasi tentang labirin. Jadi ya pilihan terbaik palingan ya Makoto, Tomoe sama Mio aja gitu yang pergi ke dalam labirin, karena ya mereka yang paling bisa gitu kan beradaptasi di segala situasi yang ada di dalam labirin. Tapi walaupun Hokuto, Beren sama Si itu nggak ikut ke dalam labirin, bukan berarti mereka nganggur, karena menurut Mio mereka itu masih bisa ngumpulin seputar informasi yang ada di Lorel. Dan gak lama setelah itu ada suara di belakang Makoto yang bikin mereka kaget banget, karena ya mereka sama sekali nggak ngerasain kehadiran orang itu. Dan orang itu yang bernama Rokuya nodongin katananya ke leher Makoto, tapi yang gak lama dia menjauh dan ikut nimbrung gitu kan bareng rombongannya Makoto. Sedangkan Sugetsu ya dia kelihatan kaget banget gitu, karena ya dia kenal siapa itu Rokuya. Makoto nanya ke Sugetsu siapa itu Rokuya, yang dijawab kalau Rokuya adalah Grandmaster dan tuan dari masternya. Setelah Makoto sama Rokuya itu saling kenalin diri, yang dimana Rokuya adalah seorang assassin, mereka mulai ngobrol-ngobrol santuy gitu kan. Walaupun ya sebelumnya Tomoe sama Mio itu udah ngambil posisi siap tempur gitu, tapi langsung ditenangin sama Makoto. Rokuya bilang dia tertarik sama Makoto yang pengen pergi ke lantai 20 buat menemui piknik Rose Garden. Abis itu Rokuya bilang lagi kalau Makoto harus waspada karena Vivi, pemimpin piknik Rose Garden sekaligus muridnya dan master dari Sugetsu, itu marah ke Makoto karena tujuannya Makoto di dalam labirin. Dan Sugetsu nambahin kalau Vivi adalah orang yang ahli dalam ngestalker orang gitu kan, dan serangan dadakan, makanya ya dia bisa tahu informasi tentang Makoto yang ada di Lorel, yang dimana ya dia bisa ngestalker Makoto tanpa diketahui satupun dari pihaknya Makoto. Habis itu Rokuya ngasih tahu ada pesan yang dia bawa dari piknik Rose Garden, tapi bukan dari Vivi, melainkan dari orang lain yang ada di lantai 20 juga. Rokuya ngasih tahu kalau Makoto pengen bernegosiasi sama piknik Rose Garden, Makoto harus nunggu karena sekarang bukan waktu yang tepat. Dan spontan Makoto nanya berapa lama dia harus menunggu, yang dijawab sama Rokuya nggak tahu. Dia nggak dikasih tahu detailnya, dia cuma bakal ngasih tahu Makoto kalau emang udah waktunya. Tapi ekspresi Makoto langsung berubah yang bikin Rokuya sadar kalau Makoto itu nggak sabar gitu dan nggak bisa buang waktu. Dan Rokuya bilang lagi kalau kayaknya Makoto emang nggak butuh gitu kan kekuatan mereka atau kekuatan piknik Rose Garden, karena ya Rokuya yakin gitu pihak Makoto punya kekuatan yang ada di atas piknik Rose Garden. Dan omongan itu disetujui sama Makoto, tapi Makoto juga bilang bukan dia yang butuh kekuatan piknik Rose Garden, melainkan Kota Shige. Abis itu Makoto ngejelasin situasi yang lagi dialami sama Kota Shige ke Rokuya dan alasan kenapa dia nggak bisa buang-buang waktu. Makoto juga bilang kalau dia itu berniat menjadikan piknik Rose Garden sebagai contoh buat pejuang Kota Shige. Karena ya kalau dia atau bawahannya yang turun tangan secara langsung bukannya dianggap sebagai contoh, itu malah dianggap sebagai monster. Dan abis denger penjelasannya Makoto, Rokuya bilang bakal dia pikir-pikir lagi dan dia juga bakal ngebiarin Makoto buat traveling gitu kan di dalam labirin, karena ya Makoto udah dapat izin secara langsung buat masuk ke dalam labirin dari Cyrix. Rokuya juga bilang kalau dia pengen ngeliat gitu kan seberapa OP-nya Makoto sama bawahannya, dan kalau Makoto memenuhi syarat maka dengan senang hati gitu kan Rokuya bakal jadi sekutu Makoto dan perantara antara Makoto sama Vivi. Abis itu Makoto nanya apa syaratnya, yang dijawab sama Rokuya syaratnya adalah Makoto harus menyelesaikan lantai 4 sampai lantai 10 beserta lantai alternatifnya dalam waktu 1 hari. Dan Rokuya nambahin kalau orang yang nitip pesan dan ngasih syarat itu adalah Yaso Katsui, perancang sekaligus admin dari labirin Yaso Katsui. Dan setelah beberapa saat Makoto baru sadar gitu kan kalau Rokuya itu tiba-tiba udah hilang aja gitu entah kemana. Dan Mio yang ngeliat itu langsung maksa Sugetsu buat ngasih tahu segala informasi tentang Rokuya yang diketahui Sugetsu. Dan Sugetsu ya mulai menceritakan segala hal tentang Rokuya yang dia ketahui, yang dimulai dari zaman sebelum Lorel terbentuk. Nah, sebelum Lorel terbentuk itu ada suatu serikat yang bernama Apple yang kekuatannya itu nggak ada lawan, dan kelompok Apple itu terdiri dari orang-orang elit yang
jadi cikal bakalnya guild petualang terbentuk. Guild petualang yang dibentuk sama Ruth itu berasal dari almarhum suaminya Ruth sewaktu ya mereka terlibat sama kerajaan Ellison yang sekarang ya udah jatuh ke tangan para iblis. Abis itu Sogetsu ngasih tahu kalau anggota Apple itu disebut sebagai Adventure of Origin dan mereka terdiri dari Astroval, Rokuya, Ginebiya, Hakumokuren, dan Hitsuna. Abis itu Sogetsu cerita lagi kalau dulu Rokuya itu adalah maling dan pembunuh gitu kan, makanya ya skill menyusup dan kaburnya Rokuya itu ada di kelas tertinggi gitu, sampai-sampai Makoto nggak bisa ngerasain kedatangan dan kepergiannya Rokuya. Dan umurnya Rokuya itu diduga setara sama kayak Ruth yang ya udah berumur ribuan tahun gitu. Dan itu dibuktikan dengan penampilan Rokuya yang sesuai sama catatan sejarah Laurel, yang berarti ya penampilan Rokuya itu nggak berubah sama sekali semenjak catatan itu dibuat. Dan habis itu Makoto langsung nyuruh Hokuto buat mencari rute tercepat menuju lantai 10 dari peta yang mereka beli di guild petualang. Karena ya menurut Makoto di antara semua bawahannya Hokuto itu yang paling ahli kalau soal peta dan membaca peta lah. Yang pasti ya kalau main MOBA dia tuh nggak buta map gitu kan. Nah setelah selesai diskusi, Iroha yang dari tadi itu cuma diam mulai ngomong kalau dia itu pernah ketemu sama Adventure of Origin, yaitu Haku yang seorang penari dan Ginebiya yang seorang pendeta. Abis itu Sogetsu nambahin kalau Apple emang sesekali itu suka muncul gitu kan di Laurel dan masuk ke dalam catatan sejarah. Tapi ya buat dekade kali ini Apple itu sama sekali belum bergerak. Dan Makoto yang denger itu langsung mikir gitu, apa bener gitu ya anggota Apple itu abadi. Dan Tomoe yang dari tadi dengar itu mulai komen gitu kan kalau cerita tentang Apple itu udah aneh gitu. Terus mereka nyebut diri mereka sendiri sebagai Adventure of Origin itu juga aneh gitu kan di matanya Tomoe. Tapi omongannya Tomoe itu dibantah sama Sogetsu yang bilang kalau Adventure of Origin itu julukan yang mereka dapat dari publik. Dan tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada hujan, Mio bilang dia pengen gelut sama Rokuya karena dia pengen skill kayak Rokuya. Yang ya udahlah Makoto mengiyakan aja gitu kan omongannya Mio. Dan diskusi mereka diakhiri dengan Makoto yang nyuruh mereka semua buat tidur. Tapi dua betina gitu kan yang ngebet kawin sama Makoto malah ngegendong Makoto ke pemandian air panas buat mabar gitu kan, mandi bareng. Dan cukup sampai di sini buat rangkuman kali ini. Gimana menurut lo? Kalau lo suka gitu kan sama rangkuman kali ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau lo nggak suka, lo juga boleh dislike coach. Gue nggak maksa lo buat tekan tombol like. Terus juga ya, kalau lo punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan nggak penting, lo bisa tulis di dalam kolom komentar. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye bye.